Halo semuanya, di video kali ini kita bakal ngebahas salah satu metode penyelesaian numerik yang sering dipakai untuk nyari akar persamaan nonlinear, yaitu metode regulavasi. Apa sih metode regulavasi itu? Jadi, metode regulavasi itu sebenarnya pengembangan dari metode interval kayak bisection, tapi lebih cepat karena dia pakai garis lurus buat memperkirakan akar. Jadi bukan sekedar membagi dua, tapi memprediksi titik potong garis dari dua nilai fungsi yang berbeda tanda. Nah, di contoh soal yang bakal kita bedah, kita dikasih sebuah fungsi f(x) dan diminta mencari akar persamaannya dengan batas awal x1 dan x2 yang x0 dan x1 yang punya tanda fungsi berlawanan. Dari sana, kita bakal hitung titik pendekatan baru di x2-nya. Pakai rumus regulavasi. Terus dicek lagi sampai ketemu akar yang akurat. Studi kasus yang dipakai adalah soal ventilasi tambang PT ABC. Pada soal ini, tekanan fan dan tekanan resistensi saluran ventilasi masing-masing dinyatakan dengan rumus dari laju aliran udara Q. Nah, nilai Q yang kita cari adalah titik ketika kedua tekanan tersebut sama besar. Atau dengan kata lain, ketika delta P fan Q sama dengan delta P resistensi Q. Karena persamaan ini tidak bisa diselesaikan secara langsung, maka digunakan metode numerik, yaitu regulavasi. Pada video ini, kelompok saya akan menjelaskan inti soalnya, kemudian menunjukkan langkah per iterasi menggunakan Skillab. Selamat menyaksikan. Baik, selanjutnya menampilkan skrip, di mana skrip ini menunjukkan implementasi metode regulasi untuk mencari nilai debit udara X yang memenuhi persamaan keseimbangan tekanan antara tekanan fan dan rugi-rugi tekanan pada sistem ventilasi tambang. Persamaan dasar yang ingin dicari akarnya adalah dari persamaan fan dan persamaan press. Itu bakal dikurangin dan akan menghasilkan persamaan Fx tersendiri. Terus selanjutnya ada interval, di mana interval X1 itu menandakan batas awal ataupun batas atas, dan X2 itu menandakan batas bawah. Batas bawah. Nah, selanjutnya ada nilai toleransi. Nilai toleransi tersebut adalah untuk mengetahui nilai yang akan mendekati nol. Lalu, metode regulasi membutuhkan interval, di mana tanda fungsi berbeda, fx1 dikali fx2 kurang dari 0. Terus selanjutnya ada output header tabel literasi, yang dimana perintah ini untuk mencetak tabel hasil iterasi yang berisi x1 itu batas bawah, x2 itu batas atas, fx1 nilai fungsi x1, x3 itu menentukan nilai perhitungannya. Oke, selanjutnya kita masuk ke eh, for i. Nah, for i ini kita menentukan iterasi keberapa. Di sini kan diterangkan bahwasanya 1 sampai 50. Nah, itu 50 ini merupakan batas maksimalnya. Terus ada f1 sama dengan fx1. Nah, f1 ini merupakan nilai dari eh, fx1, sedangkan fx1 ini merupakan nilai batas kiri interval. Selanjutnya ada f2 sama dengan fx2. Nah, f2 ini merupakan nilai dari x2. Sedangkan fx2 ini merupakan nilai batas kanan interval. Selanjutnya ada x3. Nah, x3 sendiri merupakan hasil interpolasi atau bisa juga dikatakan sebagai titik akar perkiraan baru, yang mana ini merupakan regulasi falsi yang memiliki rumus x1 kali f2 kurang x2 kali f1 dibagi f2 kurang f1. Nah, nantinya ada f3 sama dengan fx3, yang mana f3 ini merupakan eh, penentu apakah sudah mendekati akar. Nah, selanjutnya itu ada prints. Nah, print ini merupakan digunakan untuk mencetak informasi setiap iterasi ke layar dalam bentuk tabel. Ini berguna agar nantinya kita bisa melihat bagaimana interval itu berubah, bagaimana X3 bergerak, apakah F3 mendekati 0, dan apakah metode itu sedang konvergen. Nah, di print ini ada formatnya. Yang pertama adanya format %D. Ini digunakan untuk mencetak bilangan bulat. Selanjutnya ada %F yang mencetak angka desimal, terus ada eh, per T itu merupakan tabulasi agar kolomnya rapi, terus ada per N itu nanti akan muncul baris baru. Selanjutnya ada interval. Interval sendiri digunakan untuk menentukan mana yang harus diganti berdasarkan tanda fungsi supaya interval semakin mengecil atau mengurung akar.
di sini dijelaskan bahwasanya jika F1 dikali F3 besar dari 0, maka X3-nya kita akan kita dapat X1. Dan bila F1 kali F3 kecil dari 0, maka X3-nya akan kita dapatkan X2. Selanjutnya kita masuk ke kepada bagian syarat berhenti yang dimana di bagian ini ada if, ABS, lalu yang dimana if adalah jika yang pertama ada ABS FTK yang dimana menghitung nilai absolut, lalu yang kedua ada yang dimana adalah nilai toleransi atau error minimum, lalu ada if ABS dalam kurung F3 lebih kecil daripada dan artinya jika nilai fungsi sudah mendekati 0, artinya jika nilai fungsi sudah mendekati dengan 0. Lalu selanjutnya ada break yang dimana proses iterasi akan berhenti. Arti dari syarat berhenti ini adalah program akan berhenti jika sudah cukup akurat. Lalu selanjutnya ada tabel iterasi. Lalu selanjutnya makna tabel iterasi ini adalah tabel ini menunjukkan bagaimana nilai X3 semakin mendekati akar. Lalu ada kode output yang dimana ada printf. Printf adalah menampilkan teks ke layar. Lalu ada %f yang dimana menampilkan angka desimal atau floating point. Lalu ada %d yang dimana menampilkan bilangan bulat. Lalu ada x3 nilai akar yang dimana menampilkan nilai akar terakhir. Lalu ada i yang dimana artinya menentukan jumlah iterasi. Lalu selanjutnya ada program mencetak yang dimana ada akar Q sama dengan 12,439771 meter kubik per detik setelah iterasi ke-6. Rangkuman daripada syarat-syarat ini artinya udah Bang, cukup. Selanjutnya adalah implementasi skill lab pada studi kasus ventilasi di PT ABC. Kita menghadapi kebutuhan untuk mencari debit aliran udara operasi yang terjadi ketika tekanan kipas sama dengan tekanan resistansi jaringan ventilasi. Persamaan kedua kurva tekanan tersebut bersifat non-linear, sehingga penyelesaiannya tidak dapat diperoleh secara langsung melalui metode aljabar biasa. Disinilah peran metode numerik menjadi sangat penting. Melalui metode regula falsi, kita dapat menentukan titik potong kedua fungsi tersebut dengan menggunakan pendekatan iteratif yang memanfaatkan perubahan tanda pada interval tertentu. Metode ini memberikan solusi yang stabil, terkontrol, dan dapat diperoleh tanpa eksperimen fisik yang memakan waktu. Hasil akhirnya adalah nilai debit udara Q yang memenuhi kondisi operasi optimum. Dengan demikian, implementasi metode numerik, khususnya regula falsi, membuktikan bahwa konsep matematika tidak hanya berguna secara teoritis, tetapi juga memiliki peran praktis dalam mendukung keselamatan, efisiensi, dan perencanaan sistem ventilasi di tambang bawah tanah. Sekian presentasi yang dapat kelompok kami berikan. Terima kasih.